Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi pada hari ini. Sungguh tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2023 ini. Tetapi kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, bahkan hingga sampai saat ini. Kita masih mendapat kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Marilah, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, akan kasih dan penyertaan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, dan hingga sampai saat ini Tuhan, kami masih mendapat kesempatan untuk selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Angga yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah firman hari ini boleh kembali mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Boleh menjadi garam dan terang. Garam dan terang untuk menyinari dunia yang gelap ini. Untuk menerangi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini adalah Kamu adalah garam dan terang. Terambil dari Matius 5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. Namun saya akan membacakan dari Matius 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, maka pada bulan Agustus ini, saya pun mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menikmati salah satu sudut indah kota Semarang, yaitu wilayah yang disebut dengan Keceh Asmoro, berada di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kawasan ini berupa wilayah yang masih alami, dialiri oleh sebuah aliran sungai yang indah. Di beberapa titik di wilayah sungai ini seringkali dipakai oleh kawanan kerbau untuk berendam, untuk berkubang. Dan setelah itu kawanan kerbau ini akan melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari makan. Kiranya dengan kesegaran alam yang menjadi latar belakang tayangan Hikmat Pagi ini, kita pun disegarkan. Semangat kita pun disegarkan untuk boleh terus belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mendorong misi dijalankan, seringkali orang-orang Kristen harus diberikan informasi tertentu dari gereja atau dari suatu lembaga misi. Beberapa informasi tersebut seperti gambaran tentang berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, menekankan pada perintah Tuhan bagi gereja, menjelaskan data mengenai berbagai kebutuhan mendesak dari suku-suku yang terabaikan, yang belum mendengar Injil Kristus, dan sebagainya. Berbagai informasi seperti itu mungkin baik. Namun akibatnya, dorongan kegiatan bermisi orang-orang Kristen bisa saja menjadi sekedar kewajiban, sekedar tugas, dan sekedar tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tidak heran apabila komitmen untuk menjalankan misi berujung pada kelelahan fisik, kelelahan mental, maupun kelelahan spiritual. Padahal, misi seharusnya menjadi identitas dan gaya hidup orang Kristen. Tuhan Yesus pernah berkata demikian, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Di sini Tuhan Yesus sedang menjelaskan identitas pengikutnya, yaitu orang-orang pada masa itu maupun setiap kita orang percaya pada masa kini.
Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita akan atau harus menjadi terang dan garam dunia. Sebab hanya oleh anugerah Allah semata, Allah telah menjadikan kita sebagai terang dan garam. Terang dan garam itu ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesamanya, untuk orang lain. Dengan demikian, dimanapun dan kapanpun pengikutnya berada, mereka pasti memancarkan terang dan mengasinkan dunia sekitarnya, memberikan rasa sedap kepada dunia sekitarnya. Jika kita menyadari identitas diri sebagai garam dan terang dunia, maka tentu bermisi bukan lagi menjadi sesuatu yang melelahkan, melainkan menjadi sebuah gaya hidup yang tampak nyata bagi dunia sekitar. Melalui kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita dapat mengenal siapa itu Kristus. Sudahkah kita menyadari identitas diri kita sebagai garam dan terang bagi dunia, bagi kemuliaan Allah? Hendaklah hidup kita menerangi dan mengasinkan dunia sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali diingatkan akan identitas kami sebagai murid-murid Kristus, sebagai garam dan terang dunia. Kami Kau beri anugerah untuk jadi garam dan terang dunia, jadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Mampukan kami untuk menerangi yang gelap, mampukan kami untuk memberikan rasa sedap pada kehidupan yang hambar. Dan itu semua kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Bapa di surga. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk menghidupi identitas kami sebagai garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari sebagai garam dan terang dunia. Tuhan memberkati.